tanda kaidah fikih seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita berjumpa di acara live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa'at Darini hafizahullahu ta'ala. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga direlay oleh radio RTVC, di antaranya radio Hang FM Batam, radio Mas FM Solo, radio Al-Hikmah Banyuwangi, radio MD FM Probolinggo, radio Amuba Pangkal Pinang, dan radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Sebelum kita jawab pertanyaan dan kita respon telepon yang masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Musyafa'at Darini hafizahullahu ta'ala, belum merupakan dosen pengajar di Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, berjumpa kembali di bulan Syawal Ustaz ya. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Wa taqabbala minni wa mink. Baik Ustaz. Seperti biasa Ustaz, kita minta di pembukaan ini berupa nasihat Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan tersebut. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan memberikan kita pahala yang berlipat ganda, juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga sudah memasuki hari raya bagi kaum muslimin, hari raya Idul Fitri. Dan kita pun kembali seperti hari-hari biasa. Saya berpesan kepada diri ana sendiri dan juga kepada saudara-saudariku kaum muslimin semuanya untuk tetap mengamalkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, meskipun volumenya lebih rendah. Tapi usahakan tetap menjalankan amalan-amalan ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Usahakan tetap sering membaca Al-Quran, sebagaimana Al-Quran tersebut sering kita baca di bulan Ramadan. Usahakan untuk terus mempertahankan qiyamul lail, salat malam. Kalau bisa di akhir malam, di sepertiga akhir malam kalau bisa, setelah tidur. Dan itulah yang dinamakan sebagai tahajud. Kalau tidak bisa, maka paling tidak sebelum tidur. Sebelum tidur kita melakukan salat malam, kemudian setelah itu salat witir dan kita tidur. Agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri bahwa amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba apabila amalan tersebut menggeret amalan kebaikan yang lainnya. Apabila amalan tersebut menarik amalan kebaikan yang lainnya. Ketika amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di antara tanda diterimanya amalan-amalan tersebut adalah bahwa keadaan kita setelah Ramadan
menjadi lebih baik daripada keadaan kita sebelum Ramadan. Kita bisa mempertahankan amalan-amalan kebaikan itu. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala akan terus memuliakan kita. Dan dengan begitu, kita akan terus bisa mempertahankan kebaikan, istiqamah dalam amal-amal baik. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan baik. Jangan sampai kita berpikir, musim kebaikan sudah berlalu. Dan sekarang sudah tidak musim yang istimewa untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai syaitan memberikan was-was kita seperti ini. Memberikan bisikan-bisikan jahat seperti ini. Dan kita dengarkan hal tersebut. Karena apa? Karena waktu setelah Ramadan pun merupakan bagian dari umur kita. Bagian dari modal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Modal untuk beramal, modal untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Walaupun tidak seistimewa bulan Ramadan, tapi kalau ini kita sia-siakan, maka kita juga akan mendapatkan kerugian yang luar biasa besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi di bulan Ramadan. Dia juga zat yang kita ibadahi setelah Ramadan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun di bulan setelah Ramadan. Makanya sebagaimana kita semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka harusnya kita juga tetap mempertahankan semangat tersebut di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan dalam keadaan semangat untuk melakukan kebaikan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dalam pesan singkat ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan benar, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz sehat di pembukaan ini, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Hamba Allah dari Banjarnegara. Silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, mau menanyakan, untuk niat sholat itu dilafalkan apa cukup hanya dalam batin saja? Ya. Karena saya dari kecil Islam keturunan itu husoli, pakai husoli. Nah, ini sebetulnya karena kemarin saya lihat di TV yang lain itu cukup dalam hati saja. Nah, kadang-kadang dilafalkan aja, kadang-kadang cok ngebleng. Kalau cuma di hati, duhur bisa, aduh kalau yang gini sholat apa, kan begitu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Allah di Banjarnegara. Silakan Ustaz. Kita harus tahu apa hakikat dari niat, ya. Hakikat dari niat adalah keinginan yang ada dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Ya, itulah hakikat dari niat. Kita ingin melakukan sesuatu, ada kehendak dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Dan niat dalam syariat ya dikhususkan pada niat yang ikhlas saja. Niat dalam syariat Islam mempunyai makna khusus. Kalau niat dalam bahasa ya semua kehendak yang ada dalam hati kita, yaitu artinya niat dalam bahasa Arab. Tapi dalam syariat ya, sebagian ulama mengatakan niat dalam syariat adalah ketika ada keinginan di dalam hati untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu tempatnya di hati. Maka pada asalnya kita harus meniatkan sebuah ibadah dari hati kita.
Dan kita tidak boleh melafalkannya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa pada ibadah tersebut boleh dilafalkan. Dan di dalam sholat, ya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa niat di dalam sholat boleh dilafalkan dengan lisan. Dan sholat ini adalah amalan syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika mensyariatkan salat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu salat diwajibkan. Sebelum itu salat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melafalkan niat salatnya. Padahal di sisi lain para sahabat menukil detil-detil dari gerakan-gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan beliau di dalam salatnya. Diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbiratul ihram dinukil oleh sahabat Abu Hurairah. Bacaan sirnya, basmalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinukil oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran dinukil oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Detil-detil yang jauh lebih samar daripada pelafalan niat ini dinukil oleh para sahabat Nabi. Andai saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali saja melafalkan niatnya sebelum beliau bertakbir, tentunya ada dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita. Kalau tidak dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, tentunya ada hadis yang menjelaskan hal tersebut dari Rasulullah langsung. Kalau tidak Rasulullah SAW, tentunya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan keadaan Rasulullah SAW yang maha tahu seluk-beluk dari gerakan Rasulullah SAW. Tapi itu semuanya tidak ada. Di zaman tabi'in, ya di zaman sahabat juga tidak ada nukilan bahwa ada seorang sahabat yang melafalkan niat dalam salat. Di zaman tabi'in juga demikian. Baru ketika di zamannya tabi'ut tabi'in ada sebagian yang mengungkapkan keinginan salatnya. Tapi itu pun tidak seperti redaksi niat yang dirumuskan oleh orang-orang belakangan. Dengan rumusan yang panjang, yang akhirnya niat tersebut menjadi sulit untuk diterapkan di dalam hati saja. Akhirnya ada ide untuk membantu kesulitan hati dalam menghadirkan niat tersebut, yaitu dengan melafalkannya. Ini semuanya ya berasal dari tadi, memperketat syarat niat. Yang akhirnya karena syarat-syarat yang ketat tersebut, dan itu bukan dari zaman Nabi Muhammad SAW, akhirnya memberatkan kaum muslimin sendiri. Akhirnya ada yang menganjurkan, bukan mewajibkan. Ada yang menganjurkan untuk melafalkan niat sebelum sholat. Tapi walaupun itu berupa anjuran, karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan kebutuhan untuk itu ada, tidak ada halangan untuk melakukannya, tetap saja anjuran ini menjadi kurang pas, menjadi tidak tepat, menjadi ya sesuatu yang jauh dari kebenaran. Maka kalau kita ingin benar-benar menyesuaikan cara ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ibadahnya para sahabat beliau, maka tinggalkan melafalkan niat. Tinggalkan melafalkan niat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabat beliau
dalam menjalankan sholatnya. Ustaz, kalau saya menjalankan seperti itu sulit sekali Ustaz untuk melafalkan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini panjang sekali Ustaz. Dalam lisan saja saya sulit untuk mengatakannya. Bagaimana dengan hati saya Ustaz? Maka saya katakan niat itu simple. Niat itu sederhana. Yang natural itu sederhana. Niat adalah kehendak yang ada dalam hati kita. Hadirkan kehendak bahwa kita akan sholat maghrib. Hadirkan kehendak bahwa kita akan sholat wajib atau sholat fardu maghrib. Sudah selesai. Kita akan sholat fardu maghrib. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan keinginan atau kehendak atau perasaan atau kesadaran dalam hati kita. Hal tersebut sudah. Setelah itu membaca Allahu Akbar, selesai. Ya, selesai. Dan itulah niat yang sangat sederhana yang dimampui oleh seluruh kaum muslimin. Dan niat ini tidak hanya dalam sholat kita sebenarnya ya. Kita seringkali mempunyai kehendak dengan tanpa sadar ya dalam banyak amalan kita, dan itu sesuatu yang natural, sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang sederhana. Itulah Islam. Itulah Islam. Niat dalam ibadah kita juga demikian. Kita akan wudu, hadirkan perasaan dalam hati bahwa kita akan wudu, melakukan ibadah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah. Setelah itu baca bismillah, wudu. Kita akan sholat, kita akan melakukan ibadah haji ketika ihram, juga demikian. Kita akan misalnya menyembelih, ya juga demikian, ada niat dalam hati kita. Kita akan tayamum misalnya, hadirkan perasaan dalam hati bahwa kita akan tayamum ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan ibadah kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan ikhlas karena beliau. Ya wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya, semoga bermanfaat dan benarnya bisa dipahami apa yang dijawabkan oleh Ustaz barusan tadi. Ustaz, kita bacakan soal berikutnya. Ada pertanyaan berkaitan dengan Syawal nih Ustaz, dari Yuyun di Batam. Apakah halal bihalal setelah hari raya Idul Fitri itu dibolehkan Ustaz? Dan anak pun bingung. Yang kedua, antara mengqada puasa dengan puasa sunnah Syawal, mana yang didahulukan Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Ana mohon maaf untuk halal bihalal di bulan Syawal. Wallahu alam, hukumnya ana tidak bisa menjawab. Untuk yang kedua tentang mengqada puasa Ramadan bagi yang berhalangan ya, bagi yang punya uzur di bulan Ramadan, seperti kaum muslimah yang kedatangan haid dalam beberapa hari di bulan Ramadan ya, apakah mereka boleh melakukan puasa Syawal dulu baru setelah itu mengqada? Ya, kalau ditanya boleh tidaknya, maka jawabannya boleh. Ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan qada puasa Ramadan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena waktu qada puasa Ramadan itu muwassa, ya, longgar sampai Ramadan berikutnya. Ya, sampai Ramadan berikutnya. Sehingga kapanpun kita melakukan qada tersebut, maka tidak ada masalah walaupun sebelumnya kita puasa sunnah. Ini jawabannya boleh atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal untuk kita lakukan, maka yang lebih afdal adalah kita mengqada dahulu, karena itu yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Oleh karenanya, kalau hutangnya misalnya hanya satu kali haid ya, sehingga tidak masalah kalau misalnya kita mengqada dahulu dan masih banyak tersisa waktu untuk melakukan puasa Syawal, maka qada dahulu. Qada dahulu karena
itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun apabila hutangnya banyak dan kalau ditunaikan semuanya, kalau diqadha semuanya, akhirnya dia tidak punya waktu untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ya sebaiknya dia lakukan qadanya semampu dia. Kemudian setelah itu dia menyediakan waktu untuk puasa 6 hari di bulan Syawalnya dahulu, agar ya dia mendapatkan keutamaan waktu di bulan Syawal untuk berpuasa 6 harinya. Ya misalnya apabila seseorang ya dia punya hutang sampai misalnya 25 hari karena sesuatu hal, entah itu dia di awal-awal bulan Ramadan dia masih nifas, kemudian di hari misalnya Sakit. kurang ya di hari ke-26 misalnya, hari ke-26 dia ternyata selesai nifasnya, akhirnya dia bisa berpuasa dari 26 sampai 30, bisa puasa 5 hari, hutangnya berarti 25 hari. Otomatis kalau dia puasa semuanya, maka paling tidak sampai tanggal 26, karena hari pertamanya dia tidak boleh mengqadha. Hari pertama hari Id nggak boleh puasa, mulai hari kedua sampai 25 hari berarti 26. Sisanya tidak cukup untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Maka apabila keadaannya demikian, ya silahkan dia berusaha untuk mendahulukan qadanya sampai waktu di mana dia bisa melakukan puasa Syawalnya. Misalnya dia menyisakan waktu 10 hari misalnya. Tapi setelah 10 hari saya akan puasa Syawal, karena untuk jaga-jaga mungkin nanti ada batal di tengah-tengah puasa ya, sehingga ada kelonggaran waktu. Intinya sebaiknya seperti ini ya, muqadha sampai waktu di mana dia bisa puasa Syawal, kemudian setelah itu ya puasa Syawal terus mengqadha lagi ya, karena untuk mendapatkan keutamaan bulan Syawal dengan berpuasa 6 hari di dalamnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Ibu Alawiyah di Kupang NTT. Silakan Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu, volume televisi dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Ya. Nih. Sebentar. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Ini kalau seandainya sholat ini, namanya sholat witir itu kan sholat penutup malam. Apakah hanya penutup malam di malam tarwi itu saja? Apakah seluruh malam? Kalau seandainya kita sholat tarawih, kita tidak boleh lagi melaksanakan sholat-sholat yang lain begitu? Ataukah gimana? Itu yang pertama. Ya. Itu yang kedua. Kalau seandainya ya, kalau saya melaksanakan ibadah puasa, saya melaksanakan ibadah puasa, ini saya ada halangan lah di bulan Ramadan itu. Habis setelah bulan Syawal saya mau ganti, tiba-tiba ajal saya dijemput. Apakah puasa saya itu bisa digantikan oleh anak gitu? Ya, hanya itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipahami, Ustaz. Yang kedua tidak Yang kedua bisa diulangi Ibu, yang kedua. Ya, mohon maaf sudah terputus. Tapi sepertinya puasa qadha yang digantikan oleh anaknya, Ustaz. Digantikan anaknya. Ya. Ketika puasa. Ketika puasa ajal menjemput gitu, Ustaz. Ajal menjemput. Ya. Baik. Untuk yang pertama tentang witir ya, dikatakan bahwa witir adalah sholat yang menjadi penutup sholat malam. Iya, kita katakan bahwa sholat witir ya standarnya memang dijadikan sebagai penutup sholat malam.
ini standarnya, ini yang paling afdal. Pada asalnya demikian. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa setelah seseorang melakukan sholat witir, dia tidak boleh sholat lagi. Ini tidak menunjukkan demikian. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat witir, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Ya, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Kemudian juga ya, Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sebagian sahabat beliau untuk sholat witir sebelum tidur. Dan beliau tidak melarang ya sahabat tersebut untuk melakukan sholat malam setelah itu apabila misalnya bangun. Tidak ada larangan untuk itu. Sehingga ketika seseorang sudah melakukan sholat witir, boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunnah lagi setelah itu. Misalnya di bulan Ramadan, ya, banyak dari kaum muslimin mengikuti sholat tarawih hingga sholat witirnya. Dan itulah yang paling afdal. Karena dengan seperti itu, ya, kita akan mendapatkan keutamaan sholat semalam penuh. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. Kalau misalnya kita sudah mengikuti sholat tarawih bersama imam dan witir bersama imam tersebut, maka ketika kita pulang ke rumah, kemudian kita tidur, ya setelah itu bangun, ternyata bangun masih jam 3. Maka kita disunahkan untuk sholat malam ketika itu. Kita disunahkan untuk sholat malam ketika itu, karena sholat malam, karena masih waktunya, ya, dan tidak ada larangan untuk sholat setelah witir. Sholat malam setelah witir tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah sholat witir 2 kali dalam satu malam. Sholat witir 2 kali dalam satu malam, ini yang ada larangannya. Rasulullah SAW pernah menyabdakan la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Karena witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil itu bilangannya 2 atau dilakukan 2 kali, maka ganjilnya menjadi hilang. Ya, kalau misalnya sholat witir 3 rakaat, ya kita lakukan 2 kali, jadinya berapa? Jadinya 6 rakaat, tidak ganjil lagi. Makanya tidak ada sholat ganjil, yaitu sholat witir 2 kali dalam semalam. Karena dengan sholat witir 2 kali dalam semalam, maka jadinya menjadi genap. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah sholat witir di awal malam sebelum tidur, maka ketika di akhir malam kita sholat lagi, tidak usah ditutup dengan witir. Cukup sholat malam saja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ya, apabila seseorang berhalangan di bulan Ramadan akhirnya tidak bisa berpuasa, dia punya uzur. Kemudian di bulan Syawal dia berusaha untuk mengqadanya. Kemudian meninggal. Ya, ini pertanyaannya. Ya, demikian, Ustaz. Kemudian meninggal. Apakah anaknya diwajibkan untuk mengqadha puasanya atau mengganti puasanya? Maka tidak ada kewajiban bagi si anak untuk mengqadha puasa tersebut. Tapi mereka dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya tersebut. Dengan, ya, di sini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan dengan fidyah. Ada yang mengatakan dengan qadha. Ada yang mengatakan dengan fidyah, ada yang mengatakan dengan qadha. Ya, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW menjelaskan atau menyampaikan pendapat mereka bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal padahal dia punya kewajiban berpuasa, maka
walinya yang menggantikan puasanya. Ada yang mengatakan, ya beberapa sahabat Nabi ada yang mengatakan bahwa hadis ini khusus untuk puasa qada, puasa nadhar. Hadis ini khusus untuk puasa nadhar. Adapun puasa Ramadan, maka ketika keadaannya demikian, maka yang diwajibkan adalah fidyah. Wallahu a'lam, ana lebih condong ke pendapat ini karena dikemukakan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih tahu tentang maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi saum sauma anhu waliyuhu. Sehingga kita katakan bahwa hadis tersebut khusus untuk orang yang punya hutang puasa nazar. Adapun hutang puasa Ramadan, ya ketika seseorang ya belum sempat untuk meninggalkannya, belum sempat untuk melakukannya, belum sempat untuk mengqadanya, maka silahkan diganti dengan fidyah. Dan kadar fidyah ma'ruf ya, sudah diketahui setengah sa' untuk setiap harinya. Setengah sa' ya kalau kita katakan satu sa'-nya itu 3 kilo, maka setengahnya 1,5 kilo. Kalau kita katakan satu sa' itu 2,5 kilo, maka setengah sa'-nya 1/4 kilo. Atau ya memberikan makanan siap saji kepada satu orang untuk setiap harinya ya, dengan makanan yang layak ya, dengan makanan dan minuman yang layak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Ibu di NTT, semoga bisa dipahami. Besok sudah ada telepon yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Bersama Bapak siapa di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bersama Pak Andri di Tangerang Selatan. Silakan Bapak. Darup. Ya, ya. Ustadz, ini begini. Bapak saya itu usia 83 tahun. Ya. Kemudian sakit kanker bagian di bagian apa itu rektum dubur. Nah, udah kemoterapi, udah sekian belas kali, kemudian ganti teknologi baru itu imunoterapi. Imunoterapi itu dampaknya lebih kecil karena disasar pada itu aja. Cuman di imunoterapi ini ada mengandung zat babinya dan baru tahu belakangan gitu. Kalau imunoterapi yang disasar bagian yang sakit itu aja tadi. Kalau kemo itu bisa nyebar kemana-mana rasa sakitnya. Untuk usia segitu kan agak ini juga. Ini hukumnya gimana ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau misalnya tadinya tidak tahu ya, kalau misalnya tadinya tidak tahu, maka ya hukum perbuatan-perbuatan yang tidak tahu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian ya tidak disalahkan dalam hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya ya, atau salah dalam melakukannya ya, karena ketidaksengajaan itu, karena ketidaktahuan akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau kita tahu itu salah, kita tidak mau melakukannya. Untuk kedepannya ya, kalau misalnya masih ada obat-obatan yang menjadi gantinya, maka lakukanlah itu ya, lakukanlah itu. Saya menyarankan kepada Bapak untuk melakukan ruqyah mandiri ya, untuk setiap hari. Setiap hari lakukan ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri itu semua orang sebenarnya bisa melakukannya. Hanya kita butuh keyakinan yang kuat ya. Yang dengan keyakinan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis qudsi yang mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi bi ma syaa. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Aku itu seperti persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan hambaku memberikan persangkaan tentangku ya, dengan sekehendak dia. Kalau kita punya keyakinan bahwa dengan ruqyah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan sakit bapak kita, maka itu yang akan terjadi. Ya, kuatkan keyakinan
dan lakukan secara rutin. Ya misalnya misalnya kalau Bapak sering minum air putih, maka sediakan air putih di dalam teko atau di dalam termos ya yang Bapak selalu mengambil air darinya. Bacakan Al-Fatihah 7 kali misalnya. Kemudian ya kita ketika membaca Al-Fatihah 7 kali tersebut ya berniat mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Bapak dengan perantara air itu. Bisa juga ya ditambahi dengan bacaan ayat kursi ya sekali. Bisa juga ditambahi dengan bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Dibacakan ke air ya yang Bapak tersebut minum air tersebut minum air dari air tersebut. Itu kalau kita lakukan secara rutin dan kita punya keyakinan yang kuat, ya insya Allah penyakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Al-Quran itu diantara fungsinya adalah sebagai penyembuh, sebagai obat. Obat ini ya ada obat hati, ada obat lahir. Dan sudah terbukti di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang tersengat dibacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian bacaan tersebut dibacakan kepada air, ya kemudian orang yang tersengat tersebut minum airnya. Setelah itu sembuh. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak bukti-bukti yang lainnya. Intinya Al-Quran bisa kita jadikan sebagai obat, ya, baik obat hati maupun obat badan kita. Maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian lakukan juga banyak berdoa di sujud-sujud kita. Banyak orang ya tidak memanfaatkan momen sujudnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat khususnya. Banyak orang sujud dan sudah baca yang biasanya dia baca setiap hari. Padahal setiap dia sujud, ketika itu dia menjadi ya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi min ad-du'a. Seorang hamba akan menjadi paling dekat dengan Rabb-nya ketika dia dalam sujudnya. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Coba kalau kita misalnya sholat 5 waktu saja, di setiap sujudnya kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kanker bapak tersebut. Ya walaupun dengan bahasa Indonesia tidak ada masalah, ya apalagi orang-orang awam yang tidak mampu untuk berbahasa Arab. Silakan berdoa di sujudnya dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesia tidak ada masalah karena itu doa, ya tidak membatalkan sholatnya. Coba bayangkan berapa sujud dalam sehari semalam. Rakaatnya saja 17, ya. Rakaatnya 17, setiap rakaat ada 2 sujud. Ada berapa? 34 sujud. Berarti 34 permintaan. 34 kali permintaan untuk orang tua kita. Coba kalau itu hanya sehari, 2 hari, 3, akan banyak sekali permintaan-permintaan yang sudah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang untuk kesembuhan ayah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kalaupun misalnya orang tua akhirnya tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak rugi. Karena ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Memberikan pahala kepada kita terus seperti itu, tidak ada ruginya sama sekali. Dan mungkin itu yang lebih baik bagi keadaan kita. Mungkin saja ya tetapnya orang tua dalam penyakit tersebut, ya mungkin saja itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada sembuh, ya. Dan kita tidak tahu apa yang lebih baik bagi kita pada hakikatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu sedangkan kalian itu tidak tahu. Ya, intinya usaha ini perlu untuk dilakukan. Kemudian usaha-usaha lahir yang tidak dilarang oleh
syariat. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada penelpon yang menunggu, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Sama Ibu Ernianti di NTT Larantuka. Silakan Ibu. Saya mau tanya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya tentang puasa. Terus setelah Idul Fitri itu kan ada puasa Syawalnya. Terus ada kita melakukan puasa Syawal terlebih dahulu atau puasa wajib, yaitu puasa bayar hutang yang waktu puasa wajib itu ada bolongnya. Terus ada kawan yang mengatakan bahwa bayar hutang dulu baru puasa Syawal. Jadi di sini saya agak bingung, jadi mohon penjelasan dari. Ya. Pertanyaan yang berulang ya. Barusan dijawab saja. Ya, intinya kalau dikatakan atau ditanya boleh atau tidak, kita katakan boleh mendahulukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setelah itu baru mengqadha, tidak ada masalah. Alasannya tadi bahwa qadha untuk puasa Ramadan kita itu waktunya muwassa, waktunya longgar ya sampai Ramadan berikutnya. Ya, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka jawabannya lebih afdal untuk mendahulukan puasa qadha dahulu, kemudian baru setelah itu puasa Syawal, kecuali apabila keadaannya ya puasa qadha dia terlalu banyak, numpuk-numpuk, ya akhirnya tidak mungkin apabila dia mengqadha semuanya baru setelah itu puasa Syawal. Maka ya aturlah ya dia bisa puasa qadha berapa, setelah itu sediakan hari-hari untuk puasa 6 Syawalnya ya. Masalah jazakallah khairan Ustaz, dan ini yang Ibu penanya merupakan pertanyaan yang sudah diulang tadi, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada penelpon yang masuk, kita jawab apa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Rizal di Singkawang. Ya, Pak Rizal Singkawang. Silakan Pak Rizal. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz. Apakah puasa Syawal itu sunnahnya niatnya di malam hari? Dan terus gini Ustaz, kan apabila tidak berurutan, apakah boleh puasa Syawal itu di hari Sabtu? Mohon nasihatnya. Sekon jajak kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di Singkawang. Silakan Ustaz. Ya, puasa Syawal ya, 6 hari Syawal ini walaupun dia puasa sunnah ya, ana melihat niatnya harus dari malam. Niatnya harus dari malam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata-kata 6 hari di bulan Syawal ini menunjukkan bahwa dia berpuasa penuh di hari-hari itu. Dari mulai subuh sampai maghrib. Itulah hari dalam satu puasa. Mulai waktu subuh sampai maghrib. Itu satu hari yang sempurna dalam puasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kemudian setelah itu dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ana melihat niatnya harus dari malam hari. Ya, dia niatnya harus dari malam hari untuk menjadikan puasanya benar-benar sempurna dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz ini kan puasa sunnah. Katanya kalau puasa sunnah boleh dari tengah hari. Kita katakan iya kalau boleh dari tengah hari, tapi jadinya bukan puasa satu hari penuh. Karena niatnya dari tengah hari. Namun ya kalau misalnya ada nggak Ustadz yang mengatakan bahwa walaupun ini puasa 6 hari Syawal, kalau niat dari tengah hari boleh-boleh saja dan dianggap satu hari penuh. Kalau ada yang bertanya apakah ada yang berpendapat demikian, maka ana katakan memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi
menurut ana pendapat yang awal tadi lebih kuat dari sisi sudut pandang tadi, bahwa satu hari yang penuh itu ketika seseorang dia benar-benar memulai puasanya dari mulai subuh sampai maghrib, dan dia niatnya seperti itu, ya. Dan niat dari mulai subuh sampai maghrib itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa diwujudkan kecuali dengan niat sebelum itu, yaitu niat di malamnya, ya, walaupun 5 menit sebelum subuh, tapi kan itu namanya masih malam, ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang ana lihat lebih kuat, ya. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Urutan, Ustaz. urutan. Nah, hari Sabtu bolehkah? Oh iya. Kalau misalnya orang puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia tidak berpuasa secara berurutan atau berturut-turut, bolehkah dia berpuasa di hari Sabtu? Jawabannya, kalau dia niatnya untuk berpuasa di bulan Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Alasannya banyak, ya. Alasan yang membolehkan hal ini banyak. Di antara alasannya adalah karena ketika dia berpuasa di hari Sabtu tersebut, dia tidak berniat untuk berpuasa di hari Sabtu. Tapi dia niatnya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dia tidak bermaksud untuk berpuasa di hari Sabtu, tapi adanya di hari Sabtu. Maka di sini tidak ada maksud untuk mengagungkan hari Sabtu dengan ibadah tertentu. Sehingga ini tidak masuk dalam hadis yang di dalamnya ada larangan untuk berpuasa di hari Sabtu. Ini alasan yang pertama. Kenapa alasan ini kuat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati sebagian sahabatnya puasa di hari Jumat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, apakah kemarin engkau puasa? Orang tersebut mengatakan tidak. Apakah besok engkau berpuasa? Orang tersebut menjawab tidak juga. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu tidak boleh engkau berpuasa. Kalau begitu jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang berpuasa hari Sabtu, karena sebelumnya dia berpuasa hari Jumat, dibolehkan. Ya, itu menunjukkan bolehnya berpuasa sunnah di hari Sabtu. Apabila ada alasan lain, alasannya adalah agar dia tidak menjadikan atau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa sunnah. Alasannya itu bukan karena dia mengagungkan hari Sabtunya, tapi karena dia ingin menjadikan hari Jumatnya tidak khusus untuk puasa, tapi dia puasa hari Jumat dan hari Sabtu, maka menjadi tidak ada masalah. Begitu pula ketika kita puasa di hari Sabtu karena niat lain. Misalnya puasa Arafah. Puasa Arafah pas hari Sabtu. Kita katakan tidak ada masalah. Karena niat kita adalah niat puasa Arafah. Kita tidak bermaksud niat di hari Sabtu. Begitu pula ketika puasa Syawal. Kita niatnya puasa Syawal. Kita tidak berniat di hari Sabtu. Puasa Daud juga demikian. Dan ini dalil yang kuat juga. Puasa Daud itu pasti harus ada puasa Sabtunya. Pasti harus ada puasa Sabtunya secara sendirian. Misalnya di hari Jumat pas puasa, berarti Sabtunya pas di hari Jumat tidak puasa, berarti Sabtunya harus puasa. Kemudian Ahadnya tidak berpuasa. Dan tidak ada satupun hadis yang melarang hal ini. Padahal pasti terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan boleh kita berpuasa di hari Sabtu, puasa sunnah,
apabila niatnya bukan untuk mengagungkan hari Sabtu itu. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis tentang larangan menjadikan hari Sabtu sebagai hari berpuasa sunnah, ya, banyak dari ulama hadis yang melemahkan hadis itu. Banyak dari ulama hadis yang melemahkan hadis tersebut, ya. Kalau kita katakan hadisnya lemah, ya maka sudah, ya, tidak ada larangan untuk berpuasa di hari Sabtu sama sekali. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, Ustaz, ada telepon yang masuk dan merupakan pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir seperti ini. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Bapak Oka Wijaya di Tangerang Selatan. Silakan Bapak. Afan Ustadz, izin bertanya. Ana ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang menulis atau mengikat ilmu Ustadz. Jadi yang ingin Ana tanyakan, Ana lagi senang-senangnya atau lagi merapihkan catatan-catatan kajian-kajian dalam kondisi lockdown ini Ustadz. Dan kemudian Ana jadikan e-book. Cuman kendala yang Ana bingung di sini, Ana pernah dengar ceramah dari antum juga Ustadz, bahwa kalau Ustadznya tidak ridho atau belum izin itu malah tidak baik Ustadz. Nah, cuman metode Ana misal kayak Ana ngikutin kajian antum yang di Masjid Al-Quwa BSD Ustadz tentang fikih sholat. Nah, biasanya Ana caranya itu putar ulang dari catatan yang Ana di kajian atau lewat audio video YouTube. Ana putar ulang beberapa kali, kemudian Ana catat. Kemudian apabila ada yang kira-kira miss, Ana cari referensi melalui artikel-artikel ustadz salaf juga. Kemudian Ana jadikan e-book, dan keinginan Ana itu, maksud Ana share. Cuman Ana bingungnya itu untuk dikoreksi ustadznya sendiri, itu mungkin kayaknya agak susah, atau mencari ustadz di sekitar juga mungkin yang ada waktunya susah. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, menyikapi tentang new normal ini, masalah ke masjid Ustadz, sholat berjamaah. Karena kan kayaknya dari Menak dan surat edaran di tempat Ana bahwa dikatakan udah boleh dengan persyaratan-persyaratan. Yang Ana jadi bingung, yang atau dilema ini hukumnya, seandainya dari pihak DKM atau ada jemaah yang melanggar satu syarat saja, apakah kewajiban kita itu gugur untuk sholat berjamaah Ustaz, walaupun tadi sudah diperbolehkan, ataukah tetap boleh di rumah? Karena kebetulan anak orang kesehatan, kalau dari sistem zonasi menurut ilmu yang sampai kepada anak itu, menurut anak itu nggak bisa menjamin bahwa itu hijau Ustaz, karena perlu di cross check setiap waktunya. Mungkin itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan saudara Oka di Tangerang. Ana mulai dari pertanyaan kedua ya. Dan maaf Ustaz, mungkin sedikit ringkas karena waktu invitasi kita. Silakan Ustaz. Yang menjadi illah atau menjadi alasan kita tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid adalah adanya kekhawatiran dari kita terpapar COVID-19, ya, terpapar virus corona. Ini yang menjadi illah. Kalau illah ini ada, maka uzurnya masih ada. Kalau illah ini ada, maka uzurnya masih ada. Dan ini subjektif dari orang ke orang. Ada orang yang merasa tidak khawatir sama sekali, maka dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang dia merasa khawatir di daerah yang sama, di masjid yang sama, maka dia punya uzur untuk sholat berjamaah di rumah. Ya, jadi kita lihat ilahnya. Kalau ada ilah ini, walaupun pemerintah membuka atau memerintahkan untuk membuka masjid-masjid dan memerintahkan kaum muslimin untuk sholat di masjid, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang punya kekhawatiran terpapar virus itu untuk sholat di masjid. Ya, tidak ada kewajiban. Maksudnya kewajibannya gugur. Kalau dia mau memaksakan diri ke masjid, ya monggo, ya silahkan. Kecuali orang yang sakit, ya. Kalau dia tahu dirinya terpapar COVID-19, ya
dia diharamkan untuk ke masjid. Alasannya la darara wala dirar. Ya, tidak ada, ya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, tapi kalau dia merasa sehat dan dia punya kekhawatiran untuk terpapar virus COVID, ya, virus corona, maka dia kalau memaksakan diri, oh ya silahkan, itu hak dia. Asalkan dia sudah berhati-hati. Ya. Tapi dia boleh untuk sholat di rumah. Atau bahkan mungkin lebih afdal sholat di rumah. Karena akan lebih khusyuk dan bisa menjaga kerapatan shaf dalam sholat berjamaahnya dia. Ya, taib. Ini pertanyaan yang kedua ya. Intinya ilahnya itu kekhawatiran kita terpapar COVID. Ya, pemerintah melarang, pemerintah ini kita lihat sebagai himbauan saja, ya. Itu tidak mempengaruhi hukum kita punya udzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid-masjid kita, ya. Tapi untuk pertanyaan kedua, kelihatannya jawabannya lebih baik diundur, dipending di pertemuan berikutnya, ya, karena waktunya nggak cukup. Jazakallah khairan atas jawabannya dan juga waktunya. Demikian saudara bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, karena waktu yang batasi kita ucapkan jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pemirsa Parwa TV dan pendengar radio, inilah sajian acara kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terus ikuti acara live interaktif Senin sampai Jumat hanya di Parwa TV. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini